Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Indah. Hari ini untuk menyampaikan video pembelajaran responsi resep kelas 11 seri 1. Oke, kita mulai saja dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini adalah seri satunya, kita baca dulu ya. Oke, di sini ada resepnya, lihat acidum boricum 2%. Mau bikin larutan sebanyak 100 ml. Oke, solusionya 100 ml. Oke. Jadi solusio itu artinya larutan kalau kamu belajar di kelas 10 dulu. Oke, untuk monografinya kita selalu menulis kelarutan zat di dalam air kalau mau bikin larutan. Contohnya di sini asid borik kayaknya di Farmakope Indonesia 3. Kita lihat dia larut dalam 20 bagian air. Artinya 1 gram asid borik itu larut dalam 20 bagian air. Gitu ya. Jadi kalau mau ngelarutin 1 gram asid borik, maka butuh 20 ml air. Nah, kalau pakai air panas lebih sedikit air yang dibutuhkannya. Jadi kalau di sini ada dia larut dalam 3 bagian air mendidih. Artinya kalau mau 1 gram asid borik, maka butuh 3 ml air mendidih. Lebih dikit kan? Nah, di sini berapa asid borik kristal yang kita butuhkan? 2% di resep. Berarti 2% dikali 100 ml. Yang kita butuhkan adalah 2 gram. Ini artinya bukan 2 ml ya, tapi 2 gram. Ini bisa kita coret. Tuh. Kenapa? Karena kalau 2% dalam larutan itu artinya serbuk dalam larutan gram per mililiter. Artinya sama saja dengan 2 gram per 100 ml dikali 100 ml. Maka ini kan habis tinggal 2 gram. Ya, di sini tinggal 2 gram. Nih. Oh. Airnya berapa? Airnya berarti sisanya karena mau bikin 100 ml. Berarti 100 ml sama dengan 100 gram dikurang 2 gram. Kenapa sih kok yang ini mililiter yang ini gram? Karena BJ air itu 1. BJ air 1. BJ air itu 1. Artinya apa? Artinya 1 gram air sama dengan 1 ml air. Jadi 100 ml air sama dengan 100 gram. Hanya khusus untuk air. Ya. Nah, ternyata 100 ml dikurang 100 gram dikurang 2 gram sama 8 gram sama dengan 98 ml. Tapi di penimbangan kita nggak boleh tulis 98, kita tulisnya tetap add 100 karena nanti airnya kita addkan sampai 100. Ya. Jadi lihat penimbangan acidum boricum kristal. Asid boricum kristal itu, asid borik itu ada 2 jenis di lab. Ada yang pulvis biasanya buat bikin bedak, salep. Ini udah di kelas 10 ya. Ada yang kristal. Nah, kita ambil yang kristal karena dia yang larut karena dia yang digunakan untuk larutan. Oke. Kalau sudah kita langsung masuk ke teknik pembuatan. Oke. Di teknik pembuatan ini seperti biasa 1 sampai 4 timbang bahan obat, berarti kita nimbangnya adalah asid boricum kristal. Kalibrasi botol kita sudah pernah diajarkan di kelas 10, dibaca lagi nanti catatannya. Terus yang keenam adalah kalau kita mau melarutkan zat, di sini asid borik kristal mau kita larutkan, ada 2 cara. Ya kan? Yang pertama bisa pakai di kelas 10 kita pernah boleh pakai beker glass, cuma nanti dia pakai batang pengaduk. Nah, kalau nggak mau pakai batang pengaduk maka kita pakai Erlenmeyer. Ya. Nah, ini. Masukkan acidum boricum kristal ke dalam Erlenmeyer. Ini. Tambahkan sebagian aqua panas, bukan sebagian, tambahkan aqua panas. Berapa aqua panas yang tadi sesuai perhitungan kita? Kalau 1 gram itu 3 mili, berarti 2 gram sekitar 6 mili. Nah, kalian boleh pakai lebih supaya bisa lebih cepat larut lagi. Misalnya air panasnya kalian ambil 10 mili atau 15 mili boleh. Kocok sampai larut. Masukkan ke dalam botol. Botol yang mana yang sudah dikalibrasi. Lalu tambahkan aquades sampai 100 mili. Aquadesnya panas apa aquades biasa, Bu? Aquades biasa.
ya, karena yang tadi panas hanya untuk melarutkan saja. Sampai 100 ml atau sampai tanda batas kalibrasi. Nanti kalau kalibrasi kan ada tandanya. Dikocok sampai homogen. Ini di sini tidak terbaca ya. Ini dikocok sampai homogen. Oke. Dikocok sampai homogen, lalu kita tutup, bersihkan, diberi etiket. Tuh, nih. Ya, jadi seperti ini. Wadahnya di botol, kocok dahulu, biru, pro-nya kalau nggak ada, ya usul ya untuk pemakaian luar. Oke, jadi yang pertama kita lihat nanti adalah kelengkapan resep. Kalau pro-nya nggak ada, ya kita usul nama pasien. Ya, sampai sini ada yang mau tanyakan? Boleh nanti ditanyakan lewat WA dan lain sebagainya. Nah, catatan resep yang pertama adalah, masih ingatkah cara mengkalibrasi? Cara mengkalibrasi botol ya. Maaf, ini kok tidak nyala ya. Oke, nyala. Cara mengkalibrasi botol. Maaf, ini jadi terulang-ulang. Kalibrasi botol. Oke. Kalau kalian ingat dulu kelas 10 dibaca catatannya, kita siapkan dulu botol yang kering ya, yang sudah bersih. Kita siapkan botol yang sudah bersih. Sudah, siapkan juga gelas ukur. Kita mau kalibrasi 100 ml. Maka siapkan gelas ukur 100 ml. Oke. Nah, kalau sudah 100 ml, kita kasih Aquades. Aquades masukin ke dalam gelas ukur ini. Masih ingat ya kalau cara membaca gelas ukur itu gini ya. Jadi cembung ke bawah. Nah, ini misalnya 100 ml. Oke, kalau ini sudah 100 ml, masukkan ke dalam botol yang mau digunakan. Misalnya di botol ini ibu bikin lebih besar lagi biar tandanya kelihatan. Oke. Ternyata di botol batasnya segini, 100 ml. Ini masukin ke sini 100 ml. Ini artinya ini udah 100 ml. Terus airnya dibuang. Air yang ini, yang di dalam sini, yang dalam botol ini airnya dibuang. Maaf, salah. Kita ulang ya. Jadi masukin air, kalau sudah ada tandanya 100 ml seperti ini, lupa tuh ibu. Kita pakai apa? Kita kasih kertas kayak Tom and Jerry gitu, yang warna putih. Nah, kita taruh di sini kertasnya. Caranya begini. Ini ya. Artinya penanda atas. Nah, jangan dibuang ya airnya, ibu ulang ya. Siapkan air di Aquades, ukur sampai 100 ml. Kalau sudah yakin 100 ml, tanya sama pengawas, masukkan ke dalam botol yang kosong. Botol 100 ml. Kalau sudah, kan ada tanda airnya tuh, airnya jangan dibuang dulu. Ada tanda airnya, kamu tempelkan kertas yang Tom and Jerry itu. Ya. Terus kamu tempelkan seperti ini. Kalau sudah yakin sudah ada tandanya, kamu baru buang airnya. Keluarkan air dari botol. Tandanya jangan diambil. Itulah tanda 100 ml. Ya. Jadi kalau nanti di teknik pembuatannya, tambahkan Aquades sampai 100 ml atau sampai tanda batas kalibrasi, ya udah. Berarti tanda yang tadi. Nih, tandanya mana yang ini? Oke, saya tuh. Untuk resep 2 itu sama satuannya mililiter. Ingat kalau satuannya mililiter, ini ya, berarti kita kalibrasi botolnya. Kalau satuannya gram, kita tarak. Itu tarak gimana nanti kita bahas.
Resep kedua adalah Rivanol. Kalau kamu tahu, Rivanol itu cairan yang untuk antiseptik luka yang warnanya kuning kalau dijual di apotek. Nah, Rivanol ini adalah 1/ml nih. 1/ml ya tandanya, bukan 1%. 1/ml. Gini. Jadi 1/1000. Mau bikin solusio sebanyak 200 ml. Oke. Mau bikin solusio sebanyak 200 ml. Oke, sama nih. Kita cari dulu pertama kelengkapan resep, apa yang nggak ada gitu ya. Ternyata nama, umur, alamat pasien belum ada dan lain sebagainya. Nah, Rivanol ini adalah nama zat aktif, tapi dia adalah nama panggilan. Nama latinnya ini adalah Ethacridin lactas. Ya. Jadi dihafal. Kalau kamu nyari Rivanol di lab nggak ketemu, namanya Ethacridin lactas, warnanya serbuk berwarna kuning. Ya, kita lihat kelarutannya. Kenapa? Karena kita mau larutin dalam air. Nah, dia larut dalam 50 bagian air, berarti banyak banget air yang diperlukan. Kalau pakai air panas bisa nggak? Oh, ternyata dia larut dalam 9 bagian air panas. Ya sudah, kita pakai saja nanti air panas. Oke ya. Udah. Kalau sudah, kita lihat perhitungannya. Perhitungan ingat tadi 1/ml ya. 1/ml itu artinya tadi 1/1000. Maka Ethacridin lactasnya 1/1000 dikali yang dibutuhkan 200 ml. Ketemu 0,2 gram. Airnya adalah sisanya. Ingat tadi BJ air adalah 200 ml sama dengan 200 gram, jadi bisa dikurangkan dengan 0,2. Jadi air yang kita butuhkan 199,8 gram atau 199 sama dengan ini ya, sama dengan 199,8 ml. Tapi ingat di penimbangan nggak ditulis segini, di penimbangan tulisnya at 200 ml. Oke, Ethacridin lactasnya 0,2 gram, Aquadesnya at 200 ml. Teknik pembuatannya gimana? Teknik pembuatannya sama seperti cara nomor 1 tadi. Melarutkannya pakai apa? Kita memilih pakai Erlenmeyer, gitu ya. Jadi nanti kalibrasi botolnya dikalibrasi seperti tadi caranya. Terus masukkan Ethacridin lactas ke dalam Erlenmeyer. Jadi kita memilih pakai Erlenmeyer. Ya, jadi zat aktifnya masukin sini nih, Ethacridin lactasnya nih. Terus tambahkan aqua panas. Aqua panasnya berapa, Bu? Ya secukupnya aja. Kalau tadi dia larut dalam 9 bagian air, berarti seharusnya sekitar 10 ml saja sudah larut. 10 ml atau 15 ml terserah kalian, karena kan air kita banyak, 200 ml sampai 200 ml. Udah ya, jadi misalnya tambahkan aqua panas 10 ml atau 15 ml. Nah, ini nggak usah sebagian karena kita cuma pakai aqua panasnya memang cuma segitu, sisanya aqua biasa. Oke. Tambahkan aqua panas secukupnya, dikocok sampai larut. Bila sudah larut, masukkan ke dalam botol yang sudah dikalibrasi. Lalu tambahkan Aquades 200 ml. 200 ml itu segimana? Nanti kan di botolnya ada tandanya seperti tadi kita bahas. Kocok sampai homogen, tutup, bersihkan, beri etiket. Tuh, jadi ini ya fungsinya sebagai obat kompres. Ya, jadi obat kompres. Tuh. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi